Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai keterampilan dalam menguasai materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrul Hidayat, NIM 20300118039. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di tempat ini, di tempat yang kita cintai ini, guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin tahu dulu, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Apakah semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah kalau semuanya sudah siap. Ada yang tahu materi apa, atau ada yang masih ingat apa yang kita bahas pekan lalu? Betul. Yang kita bahas pekan lalu adalah mengenai konsep kepemimpinan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan orang tua, terutama tanggung jawab dan peran orang tua. Jadi sebelumnya Bapak ingin menanyakan, apa tanggung jawab dan peran yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau yang dipimpinnya? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Jadi orang tua itu mempunyai peran dan tanggung jawab kepada anaknya. Orang tua mempunyai beberapa peran. Peran dalam artian yang pertama ialah untuk membesarkan anaknya, memberi pendidikan yang layak, dan mengarahkan anaknya kepada jalan-jalan kebaikan. Dan tentu orang tua tidak boleh lepas dari tanggung jawab ini. Orang tua harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin atau kepemimpinannya dalam rumah tangga, terutama untuk anak-anaknya. Namun kita juga sebagai seorang anak harus menyadari posisi kita. Harus tahu juga apa yang menjadi tanggung jawab kita dan apa kewajiban yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita berikan adalah kita harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga orang tua itu merasa senang kepada kita. Orang tua itu merasa bangga kepada kita. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Silakan, Erik. Oke, terima kasih. Jadi, pertanyaannya tadi mengenai kenapa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, berbakti kepada kedua orang tua itu
merupakan kewajiban bagi kita. Di dalam suatu hadis dikatakan, ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Maka dari itu, kita perlu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan hal lain yang harus kita ingat bahwasanya orang tua sudah mendidik kita, sudah mengasuh kita dari kecil sampai besar, memberikan pendidikan kepada kita, maka tentu wajib untuk kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kita lanjut mengenai orang tua. Menjadi seorang pemimpin tentu saja tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh kerja keras yang dilakukan oleh pemimpin, dalam hal ini orang tua. Harus memiliki kecakapan sehingga anak-anaknya mampu menjadi anak-anak yang baik. Tentu saja sebelum itu, orang tua tersebut, si ayah dan si ibu, harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu, sehingga anak-anaknya pun akan menjadi baik. Nah, mungkin itu sedikit materi yang Bapak bawakan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Oke, tidak ada ya. Jadi semuanya sudah paham mengenai tanggung jawab dan peran orang tua dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Oke, mungkin cukup sekian dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.